Kabupaten Deli Serdang dikenal dengan budaya dan masyarakatnya yang multietnis. Keberagaman etnis tersebut menjadikan Deli Serdang syarat dengan nilai budaya lokal yang sangat luhur dan tidak ternilai harganya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, keunikan dan kekhasan itu mulai terkikis. Maka dari itu, penting bagi kita melestarikan dan mengembangkan adat budaya agar tidak terbawa arus di zaman modernisasi, dengan mengangkat nilai-nilai budaya melalui tradisi turun-temurun sebagai upaya melindungi dan melestarikan adat budaya di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu adat budaya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan adalah Pesta Budaya Rebu-Rebu. Pesta Budaya Rebu-Rebu merupakan adat suku Karo yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang mengajarkan tentang kekompakan dan sopan santun terhadap hubungan kekerabatan di masyarakat Karo. Pesta Budaya Rebu-Rebu merupakan kearifan lokal di Kecamatan Gunung Meriah yang masih rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pesta Rebu-Rebu biasa diselenggarakan pada bulan Juni dan dilaksanakan selama 8 hari. Nama saya Rakyat Barus. Saya tinggal di Desa Gunung Meriah. Saya di kecamatan ataupun di desa, saya sebagai tokoh masyarakat. Sejarah Pesta Rebu-Rebu ini terjadi oleh karena musibah kekurangan pangan. Jadi setelah ada itu kekurangan pangan bencananya itu, datanglah ini seorang tua-tua nggak dikenal. Dia minta jumpa sama Raja Tarigan Silangit. Jadi diantar panglima lah menghadap kepada Raja Tarigan Silangit, dan dikasarankannya kepada Raja bahwa masyarakat Bapak sudah kelaparan, kekurangan pangan. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, saya anjurkan Bapak, udah saya buat bibit. Lokasinya itu namanya Batu Nagojor. Nah, Batu Nagojor ini hutannya itu. Jadi itulah nanti dikembangkan supaya bisa nanti masyarakat Bapak nggak kekurangan pangan lagi. Jadi oleh karena itu besoknya terjunlah Raja Tarigan Silangit ini sama panglimanya ke lokasi, yaitu yang ditunjuk sama orang yang dikenal tadi, Batu Nagojor namanya wilayahnya itu. Nah, jadi buktinya pun sekarang masih adanya batu itu, tapi lokasinya nggak hutan lagi, udah di lahan masyarakat lah. Jadi disitulah jumpa serumpun padi, dibuat yang tidak dikenal tadi, nama padi itu si jambe, padi si jambe namanya. Jadi oleh karena itu, itulah dirawat padi itu yang satu rumpun, dan itulah nanti dikembangkan, ditanam oleh itu Raja Tarigan Silangit. Beberapa tahun kemudian cukuplah dibagikan benih padi si jambe itu kepada masyarakatnya. Jadi waktu kedatangan yang dikenal itu untuk memakan beras nasi si jambe ini, inilah disebut Pesta Rebu. Pesta Rebu dengan arti kata itu rebu pantangan. Pesta Rebu-Rebu itu rangkaiannya ada 8 hari. Hari pertama yaitu durung ke sungai, ngambil ikan ke sungai. Itulah diarahkan masyarakat durung ke sungai. Hari kedua itu nanggok ke kolam. Dan hari ketiga itu mukul nurung, berdoa, makan nasi beras jambe pakai ikan. Sesudah itu mukul gule. Mukul gule ini didoakanlah nasi beras jambe tadi pakai daging.
Sudah itu sudah mukul gule, dahi kade-kade. Jadi dahi kade-kade ini wajiblah semua masyarakat mengunjungi familinya dengan syarat membawa lemang. Itulah dia syaratnya, bawa lemang. Sesudah itu, sesudah dahi kade-kade itu ngombak sasar. Ngombak sasar artinya itu kebersihan. Wajib tiap rumah tangga disuruh menyapu halaman. Dan bisa saja sampah itu dibakar. Tapi di situ biasanya datang hujan. Enggak pun deras dia, paling tidak gerimis datang. Itulah rombak sasar. Sudah itu hari ke-7. Itu rebu benih. Disinilah masyarakat mempersiapkan benih padi jambe tadi untuk mau direndam ke air ataupun supaya bisa nanti dia sampai bertunas. Itulah mau tabur nanti. Hari ke-8 itu rebu tanah ataupun namsami. Itulah terakhir udah bisa masyarakat ke sawah mengatur air sawahnya. Tujuan dari pada itu rebu-rebu itu mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat lain. Oleh karena itu istilahnya kegotong royongan itulah dia nampak dalam mengambil ikan di sungai itu. Dibendunglah itu sungai dengan cara gotong royong. Gitu pula di kolam itu punya desa ataupun enggak punya desa bebas menang kok. Jadi kekompakan itu nampaklah di situ. Jadi keakraban antara masyarakat nggak bisalah nampak dari itu rebu-rebu. Baik dalam waktu pesta hiburannya, di situ pun ada aturannya. Yang pertama dipanggil itu istilahnya si mantak kuta namanya. Siapa pendiri kampung itu, dialah marga itulah dipanggil dulu. Sesudah itu berikutnya dipanggillah marga-marga lain ataupun diselingi sama itu muspika. Itulah dia betul turut. Jadi dalam marga ini pun nampak kekompakan dia. Satu marga udah ngumpul dia semua, akraban itu nampak. Ini pesta rebu-rebu ini perlu digalakkan ataupun ditingkatkan. Mohon saya kepada pemerintah setempat supaya menginstruksikan kepada generasi muda supaya jangan hilang budaya itu. Kalau enggak, budaya ini nanti punah. Punah nanti. Ini perlu ditingkatkan budaya ini.